Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Hari ini kita belajar pelajaran Al-Quran Hadis bab 2 surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kalian bisa buka LKS-nya halaman 18. Ya, mengartikan surat An-Nas itu sudah ada di bukunya. Sepertinya kita tidak usah bahas ini. Soalnya sudah ada di buku ya. Dari ayat 1 sampai ayat 6 kalian sudah bisa lihat di situ. Ya, langsung kita ke halaman berikutnya saja. Ke halaman 19 ya, ke halaman 19 yang 3, menghafalkan surat An-Nas. Yang belum mengirimkan video atau voice note, silakan hari ini mengirimkan tugas hafalan surat An-Nasnya via video atau voice note. Jadi yang kemarin belum mengirimkan video atau audionya, silahkan kirimkan hari ini. Hari ini terakhir ya. Silahkan dikirimkan. Ada beberapa yang sudah, yang belum silahkan hari ini dikirimkan via video atau voice note-nya. Dibaca nggak apa-apa, nggak usah misalkan tidak hafal, baca nggak apa-apa. Ya, nggak harus hafal, silahkan. Yang sudah hafal bagaimana? Bagus, dapat nilai plus yang sudah hafal. Nah, yang keempat, isi kandungan surat An-Nas. Surat An-Nas bercerita tentang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Manusia wajib berlindung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, Tuhan semua manusia. Allah adalah tempat meminta pertolongan dan perlindungan manusia. Jadi tidak boleh kita meminta perlindungan dan meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada jimat, kepada jin, kepada apapun itu tidak boleh. Hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Seperti kemarin kita sudah belajar surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan ya. Kandungan surat An-Nas pun seperti itu. Perlindungan dan pertolongan dari hal apa? Dari seluruh kejahatan dan keburukan yang ditimbulkan oleh jin, setan, dan manusia. Jin dan setan itu bisa menimbulkan keburukan dan kejahatan bagi kita. Jin dan setan itu bisa berbuat jahat kepada kita ya. Makanya kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan kejahatan jin dan setan. Begitupun manusia. Manusia juga bisa menimbulkan kejahatan dan keburukan. Dan kita pun harus meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan manusia. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Walaupun dia tidak kelihatan oleh kita, tetap setan itu musuh yang nyata bagi kita ya, bagi kita manusia. Maka kita harus berlindung darinya ya, dari setan, yaitu dengan menghindari atau meninggalkan perbuatan yang disukai setan. Contohnya apa? Mencuri. Terus apa lagi? Minum minuman keras. Terus apa lagi? Bertengkar. Bertengkar itu salah satu hal yang disukai setan, kita harus hindari, nggak boleh bertengkar. Ya. Terus apa lagi? Melawan orang tua nggak boleh ya. Itu hal yang disukai setan, jadi nggak boleh ya. Itu cara berlindung dari setan, yaitu menghindari dan meninggalkan perbuatan yang disukai oleh setan. Oke, selanjutnya. Nah, ini tugas Al-Quran Hadis hari ini, yaitu kerjakan tugas mandiri halaman 19 yang atas dengan menyusun ayat-ayat menjadi surat An-Nas yang benar. Kerjakan pada buku tugasmu. Oke. Tugasnya ditunggu.
Itu saja Al-Quran hadis hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.